Oke, kembali lagi dengan saya Cecep Suhandi. Sekarang kita sudah memasuki video sesi terakhir pada validasi metode HPLC. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai cara penentuan uji akurasi dan presisi. Nah, untuk uji akurasi dan presisi ini berikut prosedurnya. Jadi dibuat sampel simulasi 80, 100 hingga 120% dari sejumlah tablet ya yang digerus homogen ditimbang setara dengan bobot satu tablet. Bobot satu tabletnya itu 150 mg. Kemudian perkiraan konten masing-masing analit di dalam tabletnya itu sekian ya, 32, 40, 48 untuk salbutamol dan seterusnya. Itu sampel yang ditimbang kemudian dilarutkan hingga 100 mili, kemudian dipipet 1 mili dan diencerkan menjadi 20 mili. Seperti itu ya untuk gambaran prosedurnya. Kemudian untuk hasilnya sendiri itu sebagaimana berikut. Jadi untuk kontennya ternyata tidak eksak gitu ya, jadi nggak pas banget 32, 40, 48, tapi untuk yang salbutamol ini ada lebih-lebihnya sedikit. Nah, ini data ini nanti kita gunakan untuk di penentuan kadarnya. Eee, Penentuan kadar yang sesungguhnya mungkin ya, maksudnya. Nah, untuk data luas areanya, hasil pengukuran ini sebagai berikut. Nah, untuk datanya ini sudah saya, pindahkan juga ya ke Excel supaya penentuannya lebih mudah. Nah, dan ini juga untuk data kontennya. Oke, langkah yang harus kita lakukan adalah penentuan kadarnya terlebih dahulu. Kita tentukan menggunakan apa, menggunakan kurva baku yang sebelumnya telah kita buat. Nah, di sini ada data nilai slope dan intercept. Jadi kita gunakan rumus ini, data slope dan intercept ini menggunakan rumus berikut. Kemudian diberi tanda untuk slope dan interceptnya supaya tidak berubah ya, tanda dolar. Oke, nah kita drag ke bawah untuk, mohon maaf, untuk data lainnya. Kemudian untuk Theophylline dengan rumus yang sama. Kayak kita drag juga ke bawah ya. Nah, tadi, kita kan menggunakan, rumus ini gitu ya, ini rumusnya dari mana? Untuk keterangan sendiri rumusnya kita lihat dari, eee, grafik berikut contohnya di sini ya. Y sama dengan MX plus C, Y itu adalah intercept, M itu adalah slope. Yang kita akan ukur adalah nilai X-nya. Jadi nilai X sama dengan Y dikurangi intercept dibagi slope. Y-nya apa? Y-nya adalah luas area hasil pengukuran. Jadi itu ya penjelasannya kenapa barusan saya menggunakan rumus berikut seperti yang tadi digunakan ya. Ini. Nah, selanjutnya dari kadar ini kita harus mengetahui massa yang diperolehnya. Massa yang diperoleh di, eee, larutan stok, jadi bukan larutan yang, hasil pengenceran. Penentuannya bagaimana, kita akan menentukan bagaimana, rumus yang bisa mengkorelasikan antara kadar dengan massa diperoleh pada larutan stok. Kita akan menggunakan, simulasi berikut ini. Kita ambil contoh, di sini, untuk penggambarannya menggunakan grafik berikut ya. Jadi, di awal itu, sampel yang kita buat itu dilarutkan hingga 100 mili. Artinya di sini akan terdapat X miligram yang akan nanti kita, cari itu. Namun sebelumnya kita harus tentukan juga dulu ppm-nya. Yang dari 100 mili ini diambil 1 mililiter, diencerkan hingga 20 mili, dan kita peroleh kadarnya itu adalah yang Y ya, Y miligram per 1000 mili. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai ppm-nya. Menggunakan apa? Menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Misalnya, ppm ini adalah N1 gitu ya, maka V1-nya adalah yang 1 mili, karena yang diambilnya adalah 1 mili, dan diencerkan 20 mili, maka 20 mili ini adalah V2 dan Y adalah, eee, N2-nya ya, konsentrasi keduanya. Maka ppm sama dengan 20 mili per 1 mili kali Y per 1000 mili. Nah, dari ppm ini kita akan mencari nilai miligram karena yang kita akan gunakan adalah miligramnya. Miligram itu sama dengan konsentrasi dikali volume. Konsentrasinya ppm,
ppm itu adalah miligram per, liter atau miligram per 1000 mili ya, karena di sini ditulis 1000 mili kali 100 mili. Nah, substitusikan persamaan ppm ini ke persamaan, massa miligram. Miligram ini dari X ya. Miligram berarti sama dengan 20 mili per 1 mili kali Y per 1000 mili dikali 100 mili. Kemudian kita sederhanakan mili-mili, mili-mili, maka, habis 20 kali 100 dibagi 1000 itu adalah 2. Maka miligram sama dengan 2 dikali Y. Y-nya apa? Y-nya adalah kadar yang kita peroleh. Jadi diingat-ingat, faktor konversinya adalah cukup dikali 2. Kembali lagi ke Excel-nya. Oke, di sini sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, tinggal dikali 2 ya. Oke, nah kita dapatkan, kita drag ke bawah, kemudian kita drag juga ke samping karena berdampingan ya. Oke. Nah, kita dapatkan nih massa, yang diperoleh dari masing-masing hasil pengukuran. Kalau persen recovery itu adalah massa diperoleh dibagi massa sebenarnya kan ya. Jadi kita harus ketahui juga massa sebenarnya berapa gitu yang kita buat di larutan sampel gitu. Dari mana perolehnya? Itu dari, nilai konten ini. Nah, karena nilai konten ini adalah, jika hasil penimbangannya 150 miligram. Namun karena hasil penimbangannya tidak akurat, maka harus kita sesuaikan ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus berikut sama dengan massa yang kita peroleh sebenarnya dibagi massa teoritisnya adalah 150 miligram dikali dengan, kandungannya. Ini untuk sel betamal ya. Nah, karena ini, kontennya per konsentrasi, maka kita ukurnya per konsentrasinya. Ya mohon maaf untuk ininya dikasih dolar ya, untuk tidak berubah, agar tidak berubah. Nah, yang ini kita tinggal ganti saja, berarti geser ke kolom C. Oke. Nah, yang ini kolom D. Oke. Nah, ini massa sebenarnya ya untuk salbutamol. Kemudian, tefilin dengan cara yang sama, bagi 150 miligram dikali dengan kontennya. Kasih tanda dolar. Oke. Oh, mohon maaf, salah ya, harusnya dolar, bukan persen. Oke. Nah, kita drag lagi ke bawah, yang ininya ganti dengan kolom C. Oke, satu lagi. Kolom D. Nah, kita peroleh untuk semua datanya ya. Ini kita sudah menuju ke tahap akhir, tinggal penentuan persen recovery. Dengan rumus apa? Rumus, untuk akurasi itu dinilai dari persen recovery-nya sama dengan massa diperoleh dibagi massa ditambahkan atau massa, yang sebenarnya dikali 100% ya. Seperti itu untuk rumusnya, tinggal kita tentukan saja. Massa diperoleh dibagi massa sebenarnya dikali 100%. Oke, kita tinggal drag saja ke bawah sisanya. Kemudian kita ukur nilai rata-ratanya dengan rumus berikut. Nah, untuk nilai rata-ratanya dari masing-masing konsentrasi ya. Oke, kita drag saja. Kemudian dengan cara yang sama untuk teofilin. Oke, kita drag juga ke bawah. Kemudian untuk yang rata-ratanya. Ya, kita drag lagi juga ke bawah. Oke, inilah data hasil persen recovery ya, untuk akurasi. Nah, sebelum kita bahas untuk kesesuaiannya, kita ukur terlebih dahulu untuk presisinya. Menggunakan rumus apa? Dengan rumus yang sama pada presisi sistem itu. Persen RSD sama dengan standar deviasi dibagi rata dikali 100%. Namun bedanya di sini kita gunakan, nilai dari persen recovery untuk presisinya ya. Kita gunakan rumus berikut. Nah, untuk, pengukurannya itu dari masing-masing konsentrasi ya, jadi 3-3. Oke, nah ini tinggal di drag saja ke bawah.
Kemudian satu lagi untuk yang teofilin. Oke, nah, kita drag ke bawah, kemudian untuk interpretasi kita harus tentukan nilai rata-ratanya ya. Nah, untuk datanya kita dapatkan semua ya, baik itu persen recovery dan juga persen RSD. Selanjutnya akan kita interpretasi datanya menggunakan, persyaratan yang ada. Jadi untuk akurasi metode itu nilai persen recovery-nya harus 98 hingga 102% dan presisi metodenya harus, kurang dari sama dengan 2% ya, lebih senggang daripada yang presisi sistem. Kita lihat apakah hasil yang kita peroleh memenuhi persyaratan atau tidak, dan untuk akurasi ternyata tidak memenuhi ya, karena nilai persen recovery-nya hanya 5% ya, jauh sekali, dari 98 hingga 102 ya. Maka kesimpulannya untuk uji akurasi baik untuk salbutamol maupun teofilin itu tidak, menunjukkan hasil yang akurat. Namun untuk presisi ternyata di sini menunjukkan persen RSD yang lebih kecil dari 2, bahkan lebih kecil dari 1 ya. Artinya apa? Artinya metode yang kita gunakan menunjukkan hasil yang presisi antara satu nilai pengukuran dengan pengukuran yang lainnya, itu menunjukkan kedekatan yang baik ya. Jadi kesimpulan, akhir dari presisi dan akurasi adalah hasil yang kita peroleh menunjukkan, pengukuran yang presisi namun tidak akurat, seperti itu ya. Baik, untuk video dan sesi HPLC cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di sesi video selanjutnya. Terima kasih.